Selamat sore, perkenalkan nama saya Teresia Lukiana Simanjuntak, NPM 2083202272. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang saya ketahui tentang pasar modal. Judulnya yaitu rangkuman mengenai pasar modal. Adapun di sini dosen pengampu saya yaitu Bapak Zawil Huda Ustaid. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Universitas Medan Area, Stanbook 2020. Pertama di sini saya akan menjelaskan dahulu tentang pengertian dari pasar modal itu sendiri. Pasar modal yang saya ketahui selama saya belajar pasar modal oleh Bapak Zawil, pasar modal yaitu kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek pasar modal tersebut. Adapun di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari pasar modal, yaitu yang pertama pasar perdana atau primary market. Di sini yang saya ketahui tentang primary market yaitu penawaran saham, membahas tentang penawaran saham, yaitu dari sebuah perusahaan yang menerbitkan sahamnya atau nama lainnya emiten. Penawaran saham ini diterbitkan kepada pemodal selama waktu yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berkaitan dengan saham tersebut. Lalu kemudian akan dipasarkan di pasar sekunder. Yang kedua, pasar sekunder atau secondary market. Di sini saya akan menjelaskan secondary market itu yaitu perdagangan saham setelah melewati masa penawaran di pasar perdana. Jadi harus ada penawaran dulu di pasar perdana, lalu dilanjutkan dengan pasar sekunder, tapi setelah melalui penawaran di pasar perdana. Yang ketiga ada pasar ketiga atau third market. Third market itu tempat perdagangan saham atau sekuritas lain dari luar bursa atau over the counter market. Jadi di sini menjelaskan tentang perdagangan saham dari sekuritas di luar bursa. Yang keempat ada pasar keempat atau forty market. Di sini menjelaskan tentang bentuk perdagangan efek antar pemodal atau bisa disebut dengan pengalihan saham dari satu pemegang saham ke pemegang lainnya tanpa melalui perdagangan efek. Jadi di forward market ini dijelaskan tentang adanya perpindahan pemegang saham tapi tidak melalui perdagangan efek. Adapun beberapa manfaat dari pasar modal yang saya ketahui dan saya rangkum, yaitu yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan dalam jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal. Lalu adapun manfaatnya berikutnya yaitu memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor. Memberikan investasi yang beragam bagi investor ini gunanya untuk memungkinkan melakukan invertifikasi. Masuknya pandemi COVID-19 membuat pemerintah Indonesia melakukan kebijakan untuk mencegah atau menanggulangi wabah ini dengan memberlakukan lockdown. Dilakukan juga kegiatan bisnis berskala besar atau mikro, hingga larangan untuk berpergian ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.
Sejalan dengan kebijakan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan juga World Health Organization atau WHO yang mengimbau masyarakat dunia untuk melakukan physical distancing, yaitu menjaga jarak sebagai untuk menghindari COVID-19 lebih luas. Itulah sebabnya pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut. Tapi ada akibat dari berlakukannya sistem lockdown di Indonesia, yaitu turunnya berbagai penjualan secara offline, tapi banyak yang beralih ke sektor berjualan online. Dan, karena diberlakukan proses lockdown, banyak masyarakat yang mulai beralih ke jualan online, tapi sesuai dengan protokol yang berlaku. Baik, untuk itu hanya ini yang bisa saya sampaikan, saya rangkumkan dalam pasar modal. Mohon maaf jika kurang lebih ada kekurangan. Terima kasih.